Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi alamin. Waktu terasa begitu cepat. Alhamdulillah sekarang kita udah memasuki malam tanggal ke-24. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Mana tingkatan-tingkatan puasa yang dibagi 3? Yang pertama shaum awam, shaum awam, shaum orang yang biasa. Nomor kedua yaitu shaum khawas, shaum orang yang khusus. Terakhir ketiga shaum khawas, khusus dari khusus. Yang pertama adalah shaum awam, yaitu hanya menahan batni wa farji, menahan perut dan kemaluannya dari melaksanakan syahwat. Garis besarnya puasa am itu yaitu puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Model kurang gitu lah. Kedua, puasa khawas. Puasa khawas inilah ada puasa sholihin, puasa orang-orang yang soleh, yaitu menjaga semua anggota badannya dari melaksanakan dosa. Subhanallah. Bukan hanya menjaga perut dan kemaluannya, tapi semua anggota badan dijaga dari perbuatan dosa. Maka tidak akan sempurna puasa khawas ini kecuali dengan melaksanakan 5 perkara. Berarti ada 5 perkara, 5 kriteria, 5 syarat untuk puasa khawas ini. Pertama yaitu ghadul basar an kulli majmu' syar'an. Pertama yaitu menahan, menundukkan, meremkeun pandangannya dari semua yang dicaci, semua yang tidak baik menurut syarak. Pertama, jadi menahan mata, meremkeun mata. Kedua yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan dari gibah, mengumpat, ngomongkeun batur, membicarakan orang lain, menjaga lisan dari berbohong, kizib, namimah, ngadu domba, yamin, humus, yaitu sumpah palsu. Syarat kedua puasa khawas yaitu menahan lisan, menahan lidahnya dari gibah, dari berbohong, dari mengadu domba, dari bersumpah palsu. Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, diterima dari Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang bisa menghapus ganjaran, membatalkan pahala puasa. 5 perkara ini yaitu bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala atau ganjaran puasa. Pertama, bohong. Kedua, gibah, bergunjing, mengumpat, ngomongin batur, membicarakan orang lain. Ketiga, namimah, namimah adu domba. Keempat, yamin humus, yaitu bersumpah palsu. Kelima yaitu nadhru bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat. 5 perkara itu bisa membatalkan pahala atau ganjaran puasa. 2 syarat. Syarat ketiga, katul udun, yaitu menjaga pendengaran dari mendengar sesuatu hal yang makruh. Mata dijaga, lisan dijaga, telinga dijaga. Puasa khawas.
Keempat, katful jami' a'dha, menjaga semua anggota badan dari semua perkara yang makruh dan menjaga perut dari makanan yang syubhat. Syubhat itu belum jelas halalnya. Syubhat itu belum jelas fi waktu itu dalam waktu berpuasa. Jadi syarat keempat yaitu menjaga semua anggota badan dari perbuatan makruh, perkara yang makruh, dan menjaga perutnya dari makanan subhat ketika berbuka puasa. Harus benar-benar halal. Karena kenapa? Lah makna tidak ada maknanya, tidak ada artinya jika puasa dengan diawali puasa dengan makanan yang halal, terus berbuka dengan makanan yang haram. Itu dimisilkan, dibandingkan, disamakan, dicontohkan seperti ibaratnya seseorang membangun istana tapi menghancurkan kota tersebut. Membangun istana menghancurkan kota tersebut. Jadi bikin seolah-olah membuat kamar tapi rumahnya dihancurkan. Oh gawe ya. Yaitu orang-orang yang berpuasa dengan yang makan yang halal dan berbuka dengan yang haram. Kalau Rasulullah SAW, Nabi Rasulullah SAW berkata, kami soim laisa lahu min syami illa juwalatos. Tidak sedikit orang yang berpuasa dan dari puasa tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. 5. Alias min halalin waktu iftar. Yang kelima itulah tidak memperbanyak makan makanan yang halal waktu buka puasa. Haisun sehingga memenuhi perutnya sampai kenyang. Balas dendam orangnya. Karena ada hadis mengatakan, amin wadah. Ada sesuatu wadah yang Allah sangat benci wadah tersebut adalah perut yang dipenuhi makanan halal. Sakit itu halal. Ya, wadah yang paling Allah benci yaitu perut yang dipenuhi makanan yang halal. Ya Allah, komono haram. Nah, jadi 5 syarat puasa khoas. Luar biasa. Mudah-mudahan aja luar biasa. Jadi 5 syarat yang tadi dijelaskan itu untuk puasa khoas. Terakhir, puasa khawasul khawas. Khawasul khawas adalah puasa kolbi, puasa hati. Berpuasa hati, menahan hati dari himati dunia, dari keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang jelek, dan selalu menjaga pikiran duniawiyah, menjaga pikiran memikirkan dunia. Puasa kolbi, puasa khawas. Pemikiran naon, teu hayang meuli baju henteu ieu mah nya. Henteu hayang meuli lagi henteu geus tadi teh ya. Teu hayang tadi teh pemikiran dunia. Ya, tadi teh ya. Wa kafa Allah. Dan cukup dia memikirkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah baru memikirkan. Allah ya Allah. Kuliah di kuliah dengan totalitas hanya memikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza takbar shaim fi masyaallah taala yahsul. Apabila orang yang puasa tersebut memikirkan kepada selain Allah, maka batal puasanya. Mikirkan kasana Allah, batal puasanya. Dan puasa ini adalah puasa martabatnya, puasa para nabi dan para sodiki puasanya. Dan sesungguhnya yang nyata dari makom puasa ini adalah menghadapkan pikiran, tenaga, otak, hati semua secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Leungit bae. Allah wungkul ya. Jadi puasa yang nomor terakhir puasa khawas yaitu puasa hati. Hati pikiran itu fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nomor sabarahan orangnya. Ya. Gitu. Nah, jadi itulah derajat puasa. Mudah-mudahan kita dari tahun ke tahun bisa meningkatkan puasa kita, bukan hanya menahan lapar dan haus, bisa menahan dari syahwat, bisa menahan telinga, mata dan segala macamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir bisa menjaga
Hati tidak memikirkan selain Allah, hanya memikir Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah tarawih malam ke 24. 24 kan lau arba'atum ada umatul mustajabah. Orang yang bertarawih di malam ke-24 ini akan mendapatkan 24 doa yang dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sekiranya doa yang naon ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fihi ma yurdika wa a'udzubika mimma yu'dika wa as'aluka at-taufiqa fihi li an ati'aka wala a'tiyaka ya jawadal ya jawadas sa'ilina birahmatika ya arhamar rahimin. Salatul qiyami jannatan ashabakumullah.